Baik, kita akan mengupas suatu masalah yang ilegal, bernormatif, dan konstitusional, yang mana institusi pemerintah melaksanakan suatu pekerjaan memiliki standar operasional yang tercatat atau terdiktum dalam anggaran pendapatan daerah yang disahkan oleh pihak DPR. Salah satu hal kepedulian terhadap pasar yang pasar tersebut terletak di tengah-tengah permukiman masyarakat sudah layaknya untuk diperhatikan, baik kebersihan kamar mandi, begitu juga dengan keindahan atau bangunan seharusnya memiliki suatu petunjuk teknis, bukan asal bongkar atau asal ganti. Semuanya harus melalui proses hukum ataupun minimal adalah surat keputusan wali kota. Perihal kejadian yang ada di Kota Parangtribuan, khususnya Pasar Impres Kota Parangtribuan, itu sangatlah tragis. Yang pertama, papan merek dijadikan baliho. Yang baliho merek Pasar Dalian Natolus Sadabuan itu hanya berharga 300.000. Berapakah sebenarnya anggaran yang sebenarnya? Saya rasa tidak mungkin 300.000. Perihal tersebut sangatlah naas dan luar biasa ketika memang mengambil keuntungan terlalu besar. Itulah yang dinamakan korupsi. Nah, di dalam korupsi ini ada korporasi, ya kan? Salah satu contoh lagi itu adalah pemusnahan atau pembongkaran kamar mandi Pasar Impres Kota Parangtribuan, yang mana semenjak terbentuknya Pasar Impres ini selalu ada kamar mandi. Tapi di era kepemimpinan Irsan Effendi Nasution dengan Kepala Dinas Perdagangan adalah Master Pasar itu justru menutup daripada kamar mandi tersebut menjadikan suatu kios. Ada apa? Mungkinkah hal ini dikarenakan ada pendapatan atau bargaining sistem untuk mendapatkan keuntungan sendiri? Akan tetapi yang jelasnya, pembongkaran kamar mandi tanpa memiliki nomor rekening dan tanpa rekomendasi oleh DPRD dan tanpa ada surat keputusan wali kota, itulah merupakan salah satu tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Tidak layak dan tidak seharusnya kamar mandi itu ditutup, karena itu adalah merupakan salah satu persyaratan untuk pasar. Karena pasar adalah fasilitas umum, harus dipersiapkan kamar mandi. Dengan jumlah ratusan pedagang, tentunya membutuhkan kamar mandi untuk membuang air kecil dan air besar. Nah, di Parangtribuan, Pasar Impres Sadabuan tidak memiliki kamar mandi akibat daripada kesalahan, kerakusan, dan ketidakpahaman Kepala Dinas Perdagangan karena telah membongkar kamar mandi menjadikan kios. Hal ini adalah merupakan satu hal pelanggaran hukum yang mau tidak mau harus diproses demi hukum, karena ini masuk di dalam kategori kejahatan yang sistemnya berkorporasi bersama-sama untuk melakukan tindakan yang melanggar. Selain daripada itu, mengkaji lokasi pelataran yang seharusnya itu adalah pelataran pasar, akan tetapi pada kenyataannya telah dibuat kios-kios berpetak-petak. Nah, kios ini adalah ilegal. Kenapa? Karena tanpa ada keputusan wali kota. Ini kebijakan daripada kepala dinas tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Tindakan ini sangat salah. Dan ini tetap dibiarkan oleh wali kota Parangtribuan. Apakah wali kota kepemimpinan daripada Letnan dari Munti bisa memperbaiki ini? Kita lihat bagaimana actionnya Letnan dari Munti. Apakah tetap membiarkan Pasar Impres dengan lapak-lapak yang diciptakan dan ada PAD hitam permainan di layar? Bayangkan lapak tersebut hampir mencapai 700 lapak dan selalu dikutip setiap hari Rp4.000. Sangat fantastis nilai, hampir 2.500.000 per hari, ditambah lagi per bulan kios.
Sehingga dari akumulasi secara global pendapatan daripada pasar impres dari retribusi hampir 1 miliar rupiah. Nah, zaman kepemimpinan Anwar Amin, pasar ini belum terbentuk seperti itu. Setelah kepemimpinan Ihsan Nasution, malah pasar ini semakin menjadi runyam, apalagi dipimpin oleh Kepala Dinas Perdagangan, master pasar itu. Bahkan lapak tetap bertambah-tambah, bangunan liar semakin membanyak. Bias daripada ini membuat kecemburuan sosial bagi masyarakat dan bisa menjadikan konflik internal yang berkepanjangan, sehingga kecemburuan sosial ini tidak pernah berakhir kalau seandainya tidak ditertibkan. Sebagai pemerintahan yang layaknya untuk pelayan masyarakat, pelayan publik, karena lokasi pasar ini berada di tengah-tengah permukiman masyarakat, tidak layak pasar ini parit yang tumpah sehingga terjadi luapan busuk yang bisa menimbulkan penyakit. Itulah kejadian di Kota Parangtribuan, dan selama 5 tahun tidak ada sentuhan pembangunan di pasar impres. Namun PAD-nya terus diambil, kebersihan tidak dijaga, normalisasi parit tidak ada, kamar mandi ditutup, diciptakan lapak-lapak baru. Bahkan kiri kanan jalan sudah banyak terdiri lapak. Itu adalah pembiaran oleh kepala dinas. Bukan mereka tidak paham, bukan mereka tidak tahu. Ini adalah tindakan melanggar hukum. Kenapa? Lalai dan dengan saja membiarkan tindakan kejahatan. Sama saja dengan pelaku atau bersama-sama untuk membongkar misteri. Mari kita pelajari bersama-sama ada apa di balik ini semua. Pertama, bangunan liar, lapak liar, pelataran dijadikan terminal. Dinas Perhubungan tidak peduli sama sekali. Tapi informasi ada setoran ke Dinas Perhubungan, berarti Dinas Perhubungan juga melakukan tindakan kejahatan bersama-sama Kepala Dinas Perhubungan. Ada beberapa item yang telah kita sampaikan. Intinya kita simpulkan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Parangtribuan wajib dan harus diperiksa oleh pihak penyidik demi kepentingan umum dan demi penegakan supremasi hukum. Nah, ketika pihak penyidik membiarkan, maka pihak penyidik juga sudah ikut berkooperasi. Setelah kami melaporkan dan menyampaikan berita ini, info ini kepada penyidik, kalau penyidik tidak mau melakukan penyidikan, kita akan lapor ke Polda dan kita laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia. Begitu juga pihak kejaksaan, kita akan lapor ke Kejati dan kepada pihak Kejagung apabila masalah ini tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Saya bersama tim Bangsawan telah berkomitmen dan berkonsensus akan menuntaskan kasus ini sampai dengan tuntas. Saksikan info-info fakta yang disampaikan oleh Bangsawan bersama langkah Bung Bangsawan. Langkah pasti berbicara fakta nyata dan aktual, bukan rekayasa. Salam sukses, salam santun kami, dan salam santun dari saya, Yan Haris Bangsawan SH. Semoga Anda berbahagia bersama keluarga. Mohon dukungan dan doa restu kepada para sahabat. Kami berjuang untuk kepentingan kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsawan TV selalu hadir untuk kita semua. Terima kasih.